ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng meletakkan buku pertama dari coretan ruang waktu ke satu sisi dan mengambil buku kedua. Membuka buku logam tebal itu, dia sekali lagi langsung membacanya. Time Space mencoret-coret buku kedua, itu mencerminkan gambar gerimis kedua dari 9 alam semesta tablet. Dalam hal kedalaman, yang ini jelas lebih dalam daripada yang pertama ratusan hingga ribuan kali. Karena Luo Feng hanya memahami sedikit dari gambar kedua, teknik yang diungkapkan dalam banyak halaman buku ini terasa sangat misterius baginya. Teknik-teknik ini dibangun dari gambar gerimis dan disimpan di dalamnya, potongan-potongan gambar gerimis. Beberapa lebih dari yang lain, beberapa bahkan menggabungkan seluruh gambar. Jadi begini, jadi begitu. Luo Feng benar-benar tenggelam dalam membaca buku kedua yang tebal ini. Dari 3219 teknik buku pertama, Luo Feng membutuhkan total 3 hari untuk mempelajari semuanya. Namun, dari 2102 teknik buku kedua, 2083 diantaranya terasa mendalam dan tidak dapat dipahami olehnya. Adapun 19 lainnya, dia nyaris tidak berhasil memahaminya dengan paksa. Saat dia mengebor ini ke dalam pikirannya, gambar gerimis dari tablet 9 alam semesta perlahan menjadi lebih jelas baginya. Banyak pabrik dapat membongkar mesin dan sesuai dengan cara dekonstruksi terjadi, orang kemudian dapat belajar dan mencari cara untuk membangunnya kembali. Satu teori, mengapa teknik ini sangat berharga? Itu karena setiap teknik bisa tumbuh dan menjadi lebih dalam, akhirnya menunjuk ke kedalaman hukum asal. Mempelajari teknik ini sebenarnya bermanfaat untuk memahami hukum. Ini juga mengapa, di alam semesta, banyak orang akan mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan teknik yang berharga. Lagi pula, orang-orang yang benar-benar dapat melihat tablet kekacauan utama sangat sedikit dan memiliki hak istimewa. Prajurit normal bahkan tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk melihat 52 tablet. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan meletakkan buku tebal di tangannya. Buku bagus. Ini benar-benar buku yang bagus. Luo Feng melihat sampul buku itu. Kata-kata Time Space Scrabble saja bisa membuat orang merasakan evolusi, perubahan bintang di luar angkasa di antara fenomena lainnya. Kalau saja harganya sedikit lebih murah. Buku ketiga akan menelan biaya 100.000 poin, di mana saya akan mendapatkan begitu banyak poin. Petik 2. Poinnya sangat sulit didapat. Babata, sudah berapa lama aku belajar? Luo Feng meletakkan buku yang berat itu kembali ke rak di belakangnya, bertanya. Buku pertama, kamu butuh 3 hari. Sedangkan untuk buku kedua, kamu sudah membacanya selama 29 hari. Setan kecil di bahunya berkata. 29 hari? Luo Feng mengangguk. Setelah itu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Untuk teknik 3219 buku pertama, saya hanya butuh 3 hari untuk menyelesaikannya. Tapi 19 teknik buku kedua ini saja membutuhkan waktu 29 hari, dan saya bahkan masih belum sepenuhnya memahaminya. Bagaimana efeknya? Tanya Babata. Ini masih baik-baik saja. Luo Feng tersenyum. Aku sudah memahami keajaiban ke-10 dan ke-11. Brengsek, mata Babata hampir menyembul keluar. Luo Feng, kamu juga tidak tahu malu. Ini disebut masih oke. Gambar rintik hujan diadakan dalam 9 keajaiban. Gambar gerimis memiliki 27 keajaiban yang lebih mendalam di dalamnya. Gambar hujan badai memegang 72 keajaiban terakhir yang paling mendalam. Sebanyak 108 keajaiban, ini adalah dasar dari hukum asal ruang angkasa. Kurasa aku juga mencerna semua yang telah aku pelajari dari masa lalu sekarang, kata Luo Feng. Di kota kekacauan utama, ada banyak fragmen dan potongan yang agak saya pahami, tetapi tidak sepenuhnya dipahami. Dan sekarang saat menyelami teknik ini, banyak hal yang baru saja saya pahami sepenuhnya, beresonansi satu sama lain, memungkinkan saya untuk terus mempelajari 2 keajaiban. 108 teknik darah terapung, saya tahu 11 di antaranya. Tentu saja, pengetahuan sebelumnya yang saya miliki, melalui coretan ruang waktu, telah memungkinkan saya untuk mendapatkan manfaat yang besar. Namun seiring berjalannya waktu, itu tidak akan semudah itu. Pertama kali melihat Time Space Scrabbles memiliki pencerahan terbesar. Saat seseorang mencoba untuk lebih memahami, itu hanya akan menjadi lebih sulit. Kecuali dia berhasil mempelajari tablet kekacauan utama lagi, bagaimanapun itu adalah di kota kekacauan utama. Selain itu, kesempatan untuk kembali sangat berharga. Luo Feng tiba-tiba menatap, dengan keras berdiri dan berteriak. Saya telah mempelajari coretan ruang waktu selama 32 hari terakhir ini. Itu berarti saya belum menghadiri kelas sama sekali selama 32 hari terakhir ini? Sial, bahkan yang aku suka aku tidak hadir. Ada banyak kelas di wilayah awal absolut, namun semuanya opsional. Luo Feng tidak terlalu peduli dengan orang normal yang memberi kuliah tentang ruang dan teknik.
Undiyings itu tidak mengajar sebaik gurunya. Namun, yang menjelaskan hukum asal emas dan ruang dan fusi emas, inilah yang ditekankan Luo Feng. Karena gurunya Truyan Emperor mahir dalam ruang, meskipun dia memiliki beberapa pemahaman tentang hukum asal emas, itu tidak dapat dibandingkan dengan para mayat hidup yang berspesialisasi di dalamnya. Apa gunanya penyesalan? Setan kecil itu tertawa. Ini kabar baik, ruang favoritmu dan kelas fusi emas ada malam ini. Ah, kalau begitu aku akan hadir malam ini. Luo Feng mengangguk. Namun saya harus mencoba terlebih dahulu untuk melihat seberapa banyak kekuatan saya telah meningkat. Luo Feng melompat keluar dari balkon dari ruang kerjanya, meninggalkan gambar saat dia tiba di pintu masuk tempat latihannya. Di dalam tempat latihan, tanahnya berkilau. Simulasikan kota naga bertanduk. Luo Feng memerintahkan. Dengan bantuan Babata, tempat itu segera berubah menjadi sebagian besar kota besar. Kota itu kosong. Di balkon gedung normal 9 lantai, Luo Feng membawa tongkat panjang berwarna emas gelap di punggungnya dan berteriak, "Bangkit!" Segera dari belakang tongkat panjang itu menembakkan bilah emas kecil yang menutupi langit dan daratan. Gambar buram dari 1600 bilah ini seperti roh kecil yang menari dan terbang dengan cepat. Di udara, mereka dengan cepat mulai merentangkan benang emas yang diresapi dengan hukum asal, dan dalam sekejap mata, mereka membentuk totem emas, pilar totem. Pergi, Luo Feng menunjuk ke depan ke gedung pencakar langit bang. Gemuruh, pilar totem berguling dan ruang di sekitarnya terkompresi. Gerakannya hampir seperti teleportasi, dalam sekejap melintasi beberapa kilometer dan langsung menabrak gedung pencakar langit itu. Seluruh bangunan bergetar karena benturan dan menjadi debu. Bersamaan dengan itu, seluruh tanah di bawah gedung juga berguncang dan dampaknya beriak ke segala arah, menyebabkan gelombang besar di seluruh. Kemudian, beberapa kilometer di sekitar pusat gempa semuanya menjadi debu. Kontrol kekuatan saya masih belum tepat. Luo Feng berdiri di tengah udara, mengamati bangunan yang menjadi debu di bawah. Sambil mengerutkan kening, saya ingin mengontrol serangan saya dan memadatkannya menjadi satu baris, namun tetap beriak di tanah. Namun, menurut lebih dari 3000 teknik coretan time-space yang telah saya sedikit ubah dan kombinasikan dengan pemahaman saya tentang keajaiban ke-10 dan ke-11, kekuatan pilar totem saya jelas jauh lebih kuat. Luo Feng menunjuk jauh, pergi. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Pilar totem itu seperti dewa yang menghukum tanah, menabrak di sana-sini. Saat itu menghantam, seluruh area itu akan menjadi debu. Ini mungkin tampak berat tetapi ringan untuk dikendalikan, akhirnya aku memiliki perasaan ini. Luo Feng sangat puas. Mempelajari coretan ruang waktu memang sangat bermanfaat, itu benar-benar membuat tingkat keempat persenjataan Nansen-nya jauh lebih kuat, lalu bagaimana dengan tingkat kelima? Aku akan mencobanya. Dengan pikiran, pilar totem pertama-tama terpisah menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya kembali ke tongkat panjang emas di punggungnya. Bangkit, Luo Feng meraung dan matanya terfokus. Segera puluhan ribu cahaya keemasan kecil terbang ke segala arah dari punggungnya. Itu hampir seperti matahari yang melotot ke segala arah, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya segera mengikuti jalan dan berkumpul, segera membentuk 36 bilah emas panjang 1 chi. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menggabungkan semua 36 bilah ini menjadi satu bilah panjang berwarna emas gelap. Tingkat 5 persenjataan Nansen, setiap bilah terbuat dari 81 bilah kecil. Ketika 36 ini ditambahkan bersama, itu akan membentuk total 2916 bilah emas kecil. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan melihat 36 bilah yang melayang, meraung, gabungkan. Segera 36 bilah digabungkan menjadi satu. Masing-masing dari mereka mengikuti ukiran emas yang rumit dan menembakkan puluhan ribu benang emas. Setiap utas mewakili pemahaman Luo Feng tentang ruang dan hukum asal emas. Juga saat mengendalikan begitu banyak bilah satu persatu, kesadaran Luo Feng seperti komputer kuantum yang mengatur segalanya. Berhasil, berhasil, gabungkan bersama. Dahi Luo Feng dipenuhi dengan keringat. Kabur benang emas terjalin dan terbentuk di antara 36 bilah emas, akhirnya membentuk bentuk bilah emas sepanjang 3 meter. Namun, masih ada daerah pada bilah itu sendiri yang bergetar dan tidak stabil saat benang emas melayang dan tidak dapat bergabung sepenuhnya. Gabungkan, gabungkan bersama. Wajah Luo Feng memerah. Kesadaran dan energi rohnya diregangkan hingga batasnya, karena mereka mengendalikan segalanya. Namun, penolakan dari tempat-tempat itu kuat. Peng! Bilah emas panjang gelap dengan keras bergetar dan menyebar. Fiu! Luo Feng menghela nafas. Sambil menggelengkan kepalanya, dia segera membubarkan 2916 cahaya bilah emas kecil yang kabur dan mereka kembali ke tongkat panjang emas gelap. Jika energi roh saya adalah tingkat penguasa domain, maka saya dapat mengandalkannya untuk memaksa kombinasi, pikir Luo Feng. Jika pemahaman saya tentang hukum asal emas lebih dalam, saya akan dapat membentuknya juga.
Pada titik terakhir, dia ingin mengontrol benang emas untuk bergabung dengan sempurna. Ada beberapa titik yang tidak berhasil. Ini terutama karena pemahamannya tidak cukup dalam. Persenjataan Nansen adalah senjata roh yang dibuat dari perpaduan hukum ruang dan asal emas. Itu adalah salah satu dari 9 senjata dewa. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, cahaya dan guntur. 8 ini jauh lebih mudah dipahami daripada ruang dan waktu. Oleh karena itu selama pembentukan persenjataan Nansen, ia lebih menekankan pada hukum emas, dan persyaratan hukum ruang angkasanya sedikit lebih rendah. Pemahaman hukum asal ruang angkasa saya sudah cukup untuk tingkat 5. Namun, pemahaman hukum asal emas saya tidak cukup. Luo Feng tertawa tak berdaya. Hukum emas, dalam aspek ini, kecepatan belajar Luo Feng tidak lambat sama sekali. Hukum luar angkasa, dengan tablet 9 alam semesta, darah mengambang, dan coretan ruang waktu, bersama dengan instruksi Truyan dan hewan peliharaan klan Mosa yang belajar, kecepatan belajarnya mendekati kecepatan hukum asal emas. Namun, secara teori, kecepatan studi hukum asal emasnya harus jauh melebihi kecepatan studi luar angkasa. Lagi pula, saya tidak memiliki guru yang berspesialisasi dalam emas untuk mengajari saya. Luo Feng berpikir, juga, saya belum mempelajari teknik hukum asal emas. Dari apa yang saya lihat, saatnya binatang bertanduk emas untuk memilih teknik. Dengan begitu, saya dapat meningkatkan kecepatan peningkatan hukum emas saya. Petik 2. Kenangan yang diwarisi, teknik dalam ingatan ini seluas lautan. Binatang bertanduk emas saya, teknik mana yang harus saya pilih? Ada banyak teknik pertempuran dalam ingatan warisan binatang bertanduk emas itu. Ketika Luo Feng dan Babata sedang menganalisis mana yang paling cocok, hanya butuh beberapa saat sebelum kelas malam akan dimulai. Wilayah awal mutlak Villa 1136, siluet bergegas ke langit. Kelas publik ini berbicara tentang fusi emas dan luar angkasa, itu tidak buruk. Luo Feng dengan cepat meninggalkan villa dan menuju gedung pencakar langit besar di kejauhan yang hampir bisa dianggap sebagai karya seni besar. Pada saat ini, garis siluet terbang ke arahnya dan masuk. Seluruh bangunan mengambil beberapa ratus kilometer di daerah. Jika ditempatkan di bumi, itu akan menjadi konstruksi yang luar biasa. Kelas nomor 2, ukuran ruangan ini panjangnya 80 km dan lebarnya 60 km. Tersebar di bagian belakang ruangan ada 1000 kursi, sisa ruang untuk guru abadi untuk duduk bersila. Luo Feng, Yi Ke. Luo Feng tersenyum dan melambai pada seorang pemuda kurus dengan baju besi bersisik. Pemuda ini botak dan berkulit perunggu. Dia memancarkan aura sengit yang kuat. Dia adalah salah satu dari sedikit teman yang dimiliki Luo Feng di wilayah awal yang mutlak. Setelah itu Luo Feng duduk di samping pemuda itu. Aku belum melihatmu selama sebulan terakhir ini. Yi Ke tersenyum. Biasanya selama fusi ruang emas dan kelas emas yang Anda hadiri. Sudah ada hampir 10 kelas bulan ini dan saya belum melihat Anda sama sekali. Aku bahkan mengirimimu telepon, tapi terputus. Saya sedang mempelajari beberapa teknik, saya tenggelam dan lupa untuk hadir. Luo Feng tertawa. Yi Ke, level penguasa domain, anggota awal mutlak. Karena dia akan menghadiri setiap kelas emas, bersama dengan kelas fusi emas dan luar angkasa, Luo Feng telah bertemu dengannya berkali-kali dan menjadi teman. Terbenam di dalamnya, Yi Ke berkedip. Kurasa hadiahmu tidak kecil kalau begitu. Luo Feng mengangguk. Selamat, hahaha. Yi Ke tertawa keras. Setelah itu dia berkata dengan lembut, namun saudaraku, aku memperkirakan hadiahku sendiri juga tidak kecil. Ah, mata Luo Feng berbinar. Kau tahu, aku mengendalikan sedikit otoritas sekarang. Kadang-kadang saya akan menemukan beberapa kejutan yang tidak terduga. Mata Yi Ke memiliki rasa antisipasi di dalam. Saya berharap kali ini, saya akan berhasil. Saat aku melakukannya. Bagus untukmu, kamu memiliki otoritas seperti itu di luar. Namun, kami masih terjebak dalam pelatihan. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Perusahaan alam semesta virtual, pengasuhan mereka untuk anggota inti memiliki level yang berbeda. 1000 teratas dari pertempuran jenius segera dikirim untuk berlatih di kota kekacauan utama selama 30 tahun untuk mengunci fondasi mereka. Anggota inti tingkat alam semesta harus berlatih di 4 wilayah rahasia perusahaan alam semesta virtual, dengan aman mendengarkan pelajaran abadi, dan untuk melatih dan menjalankan misi. Anggota tingkat penguasa domain akan memerintahkan tim pengawal, pergi ke negara alam semesta tertentu untuk mengendalikan wilayah tersebut. Menurut Luo Feng, itu sama saja dengan pergi ke perbatasan dan bertindak sebagai gubernur. Ini benar-benar awal interaksi dengan urusan alam semesta. Itu dianggap meninggalkan keamanan perusahaan alam semesta virtual, karena semuanya harus diputuskan sendiri. Anggota penguasa sektor ditempatkan dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya.
mereka akan menjelajahi alam semesta itu sendiri, dan bahkan dikirim ke medan perang eksternal yang menakutkan di mana yang kuat seperti daging cincang. Kadang-kadang, mereka juga dikirim ke wilayah rahasia alam semesta yang bahkan lebih berbahaya. Hargai kesempatanmu. Yi Ke menghela nafas. Luo Feng, kamu saat ini masih level alam semesta, kamu dapat dengan aman tinggal di bawah perlindungan perusahaan alam semesta virtual untuk melatih dan mengambil misi di dalam area yang dikendalikan. Ketika Anda mencapai level penguasa domain dan ditempatkan di negara semesta, mengendalikan wilayah yang luas, saat itulah pelatihan melelahkan Anda yang sebenarnya dimulai. Itu benar-benar berbahaya, terutama di level penguasa sektor, di mana Anda bahkan tidak diizinkan untuk membawa tim penjaga Anda akan melalui banyak situasi hidup dan mati saat itu. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Tingkat alam semesta dianggap sebagai anak yang membutuhkan pengasuhan. Tuan domain dianggap sebagai pemuda yang mampu menjelajah di luar. Tuan sektor dianggap orang dewasa yang memulai perjuangan hidup atau mati mereka. Jika berhasil, mereka akan mencapai level abadi. Sangat disayangkan bahwa tingkat efisiensi sangat-sangat rendah. Di dalam kelas 2, anggota awal yang lebih absolut masuk, sudah ada lebih dari 100. Sementara Luo Feng dan Yi Ke duduk bersama dan mengobrol, kurcaci berjanggut emas lain berjalan mendekat, tersenyum. Yi Ke, orang di sampingmu ini pasti Luo Feng kan? Zaji Wu, Yi Ke meliriknya. Kurcaci itu tersenyum pada Luo Feng. Apa kabar? Saya Zaji Wu, mirip dengan Yi Ke. Saya berada di level penguasa domain. Saya telah mendengar tentang Anda sebelumnya dan saya selalu ingin bertemu dengan Anda. Namun, belum ada kesempatan sampai sekarang. Petik 2. Apa kabar? Luo Feng tersenyum dan melambai. Luo Feng, Zaji Wu bajingan ini licik, tapi dia masih tidak buruk. Aku sudah mengenalnya selama lebih dari 1000 tahun. Yi Ke memperkenalkan. Luo Feng, Zaji Wu mengusap janggut emasnya. Duduk di samping mereka, dia berkata dengan lembut, saya mendengar bahwa selama pertama kali Anda di kota kekacauan utama, Anda melewati 5 tingkat jembatan surgawi dalam 30 tahun? Benar. Luo Feng mengangguk. Benar-benar kuat, hormat. Zaji Wu mengangguk. Zaji Wu, katakan apa yang ada di pikiranmu. Yi Ke mengerutkan kening. Zaji Wu berkata dengan lembut, Luo Feng, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Luo Feng mengerutkan kening. Saya ingin menukar beberapa hal di harta karun alam semesta virtual. Namun, saya tidak punya cukup poin. Zaji Wu menggelengkan kepalanya. Saya harap, Luo Feng Anda dapat membantu saya menukarnya dengan mereka. Dan ketika itu terjadi, saya akan menggunakan uang tunai untuk membelinya dari Anda. Bergantung pada berapa banyak poin yang Anda gunakan, saya bersedia menukar 1 elemen campuran untuk setiap 5 poin yang dihabiskan. Jika Anda menggunakan 1000 poin, saya akan memberi Anda 200 elemen campuran. Zaji Wu berkata, kamu harus tahu, ini kesepakatan yang bagus. Luo Feng terkejut. Setiap 5 poin yang dia habiskan, dia akan menerima 1 elemen campuran? Harga ini tidak buruk. Menurut harga harta karun di dalam harta karun, dari apa yang dihitung Luo Feng, sekitar 7 hingga 8 poin disamakan dengan 1 elemen campuran. Pergilah. Yi Ke mendorong Zaji Wu menjauh. Pergi, kau bajingan, sebenarnya mencoba menipu temanku. Itu tidak dianggap menipu. Dia melewati 5 level, dengan hadiah 10 kali itu adalah 31k poin, dan dia tidak membutuhkannya sekarang. Juga, harga yang saya tawarkan kepadanya cukup tinggi, kata Zaji Wu. Yi Ke mengerutkan kening dan berkata, baiklah, dengan perhitungan kecilmu, kamu pikir aku tidak akan tahu? Aku tidak akan menghentikanmu, tapi, saya akan berbicara langsung dengan Luo Feng tentang ini dan menjelaskan hal-hal tertentu kepadanya. Jika dia masih ingin berurusan dengan Anda, saya tidak akan repot dengan kesepakatan Anda lagi. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng penasaran. Berbicara, Zaji Wu tampak tidak senang, hampir seperti seorang gangster. Luo Feng, Yi Ke berkata dengan lembut, saat ini ketika kamu menukar item, kamu akan menemukan 1 elemen campuran setara dengan sekitar 7 atau 8 poin kan? Luo Feng mengangguk. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, hal-hal di dalam harta karun hanya dapat menggunakan poin. Anggota inti di bawah level abadi, mereka hanya bisa mengandalkan jembatan surgawi, lautan fantasi, altar abadi, dan mengambil misi untuk mendapatkan poin. Poinnya sangat berharga. Yi Ke menekankan, tentu saja, kamu masih berpikir, selama kamu punya uang, kamu bisa membeli harta ini di dunia nyata kan? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Benar, dengan uang yang cukup, dia bisa membeli harta apapun di dalam pelelangan. Anda salah. Yi Ke menggelengkan kepalanya. Lelang dibagi menjadi level dasar, menengah, dan tinggi. Lelang negara alam semesta semuanya tingkat dasar dan persyaratan terendah adalah klien bintang 3.
Lelang tingkat tinggi bagaimanapun membutuhkan setidaknya klien bintang 5. Mempersiapkannya saja membutuhkan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu dibutuhkan waktu yang sangat lama sebelum lelang tingkat tinggi terjadi. Dan dalam pelelangan ini, Anda belum tentu mendapatkan apa yang Anda inginkan. Namun, harta karun itu berbeda. Semua yang Anda butuhkan tersedia di sana. Beberapa item level tinggi jarang terlihat bahkan di lelang level tinggi, karena 5 kekuatan utama tidak ingin mengedarkan item yang sangat langka ini. Yike berkata, namun, semua barang ini biasanya tersedia di harta karun. Semakin jauh Anda melangkah, semakin jelas pentingnya harta karun itu. Namun, menukar item dalam harta karun hanya bergantung pada poin. Yike menghela nafas, dan poinnya sulit didapat. Siapapun di bawah level abadi tidak dapat menggunakan uang untuk menukar poin. Dan setelah menjadi abadi, hanya dengan begitu seseorang dapat menggunakan uang untuk menukar poin. Aturan untuk tidak mati dari perusahaan virtual universe adalah 1 elemen campuran untuk 1 poin. Luo Feng terkejut. Saya sudah mengatakan apa yang saya butuhkan, Anda membuat pilihan Anda sendiri, kata Yike. Yike benar. Di sampingnya, kurcaci berjanggut emas itu mengangguk. Beberapa item langka tidak bisa dibeli sama sekali di luar. Karenanya poinnya sangat berharga. Namun, Luo Feng Anda saat ini hanya tingkat alam semesta, hal-hal yang Anda butuhkan dapat dibeli di luar juga. Anda tidak perlu membuang poin Anda. Jika Anda membantu saya membelinya, saya akan memberi Anda uang tunai. 5 poin untuk 1 elemen campuran. Ini sangat berharga. Luo Feng tertawa. Yike menyaksikan Zha Jiwu pergi dengan enggan. Tertawa, Luo Feng, aku khawatir kamu akan setuju. Aku tidak akan pernah berurusan dengannya. Luo Feng tersenyum. Apa lelucon? Cukup membeli 3 buku coretan Time Space membutuhkan 100.000 poin. Dia masih khawatir tentang cara mendapatkan poin, mengapa dia membantu orang lain membeli barang menggunakan poinnya. Itu benar, kamu dianggap kuat. Pertama kali di kota kekacauan utama dan menyelesaikan 5 level, seseorang harus tahu bahwa hadiah 10x hanya untuk pertama kalinya. Yike menggelengkan kepalanya. 31.000 poin yang Anda miliki dengan 10.000 penghargaan awal. Sepertinya poin mudah didapat, tetapi Anda akan melihatnya nanti. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Yike bagaimanapun juga adalah penguasa domain. Akumulasi pengalamannya jauh lebih banyak. Saya memiliki kehidupan logam yang membantu dari Kale. Yike menggelengkan kepalanya. Bentuk kehidupan ini dapat membentuk baju besi, membentuk senjata, dan bahkan menyatu dengan kapal. Itu adalah uluran tangan yang sangat baik. Untuk memelihara Kale ini dan membuatnya berkembang menjadi penguasa domain itu mudah. Namun, untuk tingkat penguasa sektor, bahan yang dibutuhkan saja berharga 86.000 poin. Aku hanya bisa melihatnya dan membiarkan kepalaku sakit. Dan setelah mencapai level penguasa sektor, jumlah yang dihabiskan untuk Kale saja akan menjadi lebih mengejutkan. Adapun untuk menjadi abadi, saya bahkan tidak berani membayangkan jumlah poin yang dibutuhkan untuk materi sekarang. Pikir Luo Feng, Yike memiliki bentuk kehidupan logam. Dia sendiri memiliki tanaman anggur kontak bentuk awan. Saat ini sudah menjadi Domain Lord level 2. Dulu ketika menerobos dari Universe level 9 ke Domain Lord, dia harus kehilangan 1 buah kehidupan. Babata, terobosan dan evolusi Cloud Contact Fin menjadi tuan sektor, berapa banyak poin yang harus saya keluarkan? Dan terobosan menuju keabadian? Luo Feng bertanya. Menurut proses bagaimana Master Yun Mo memelihara anggur kontak cloud-nya dari Domain Lord level 9 ke Lord Sektor, itu membutuhkan banyak harta dan kombinasi. Jadi, itu akan berjumlah sekitar 120.000 poin. Adapun penguasa sektor level 9 hingga abadi, ini adalah terobosan tersulit. Manusia yang menerobos sampai mati sudah tidak bisa dipercaya. Untuk membantu anggur kontak awan, menurut berapa banyak yang dia habiskan saat itu akan membutuhkan sekitar 6,2 juta elemen campuran, ditambah keberuntungan. Lagi pula, untuk benar-benar menembus belenggu kehidupan itu sendiri menjadi abadi, tidak ada jaminan 100%. 6,2 juta elemen campuran dan keberuntungan? Gelombang besar menghantam hati Luo Feng. 6,2 juta elemen campuran. Apa jumlah yang menakutkan itu? Seluruh bidang bintang Gunung Naga Hitam saja hanya bernilai sekitar 300.000 hingga 1 juta elemen campuran. Saat itu, gurumu harus mengeluarkan seluruh kekayaannya untuk membuatnya berhasil. Ketika anggur kontak awan mencapai tingkat abadi, itu sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat dari mayat manusia normal. Ketika guru Anda memilikinya, hampir seperti kekuatannya berlipat ganda. Bahkan jika orang lain lebih kuat dari gurumu, mereka akan merasa sangat sulit untuk membunuhnya, kata Babata. Sangat sulit untuk dibunuh? Bukankah dia terbunuh pada akhirnya? Pikir Luo Feng. Poin. Luo Feng gugup. Jumlah yang dibutuhkan untuk diakumulasikan tidak mudah untuk diselesaikan.
Menerobos namun sangat sulit. Untuk memelihara anggur kontak awan hingga ke tingkat penguasa sektor, harga saja membuatnya sakit kepala, karena itu akan membutuhkan sekitar 120.000 poin secara total. Membeli coretan ruang waktu membutuhkan poin, memelihara anggur kontak awan membutuhkan poin, memperbaiki kapal planet Yunmo membutuhkan poin, dan di atas itu mereka semua membutuhkan jumlah yang sangat besar. Luo Feng berpikir, setidaknya saat ini tingkat stresku masih belum terlalu tinggi. Luo Feng hampir tidak memiliki cukup poin untuk digunakan saat ini. Dia belum perlu memelihara anggur kontak awan atau memperbaiki kapal. Guru, di dalam kelas 2, lebih dari 100 anggota awal mutlak membungkuk hormat. Dewa Iblis setinggi 30 meter yang tidak mati berjalan ke dalam ruangan. Seluruh tubuhnya hampir seperti logam, dengan 3 tanduk di kepalanya. Dengan gemuruh, emas, sekuat matahari dan besi, kokoh, tak terbendung. Ruang menyimpan di dalamnya segala macam hal dan energinya. Ketika waktu berhenti, hanya ruang yang ada di alam semesta. Kesunyian. Keabadian ini tidak mengizinkan siapapun untuk berbicara sama sekali selama kelasnya, dan dia akan selalu memulai kelas dengan kata-kata simbolis tentang emas seperti matahari, ruang yang mencakup segalanya. Makhluk yang pemarah dan liar dengan temperamen yang aneh ini, masih memiliki banyak anggota yang menikmati pelajarannya. Keabadian ini menjelaskan kepada kelas. Dengan lambaian tangannya, hukum asal bisa terlihat mengambang di jalurnya. Itu cara itu. Luo Feng dengan hati-hati mendengarkan, terkadang menyadari sesuatu yang penting, terkadang mengangguk dan terkadang mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, kelas berakhir. Luo Feng berbalik dan terkejut. Yi Ke yang berada di sampingnya tiba-tiba menghilang. Biasanya bahkan jika dia meninggalkan dunia maya, dia akan mengucapkan selamat tinggal. Luo Feng penasaran, aneh kalau dia pergi di tengah jalan. Pada saat ini, Luo Feng mencoba menelepon Yi Ke, namun itu terputus. Luo Feng tersenyum, pasti sesuatu yang penting. Layanan penolakan panggilan itu normal dan terlihat secara teratur. Biasanya ketika seseorang sedang belajar, berlatih atau dalam misi, mereka tidak dapat diganggu. Oleh karena itu, mereka akan memilih untuk memutuskan semua kontak dari jaringan alam semesta virtual. Tentu saja ada satu kemungkinan lagi dan itu adalah kematian. Saat seseorang mati, AI dan komputer kuantum tidak akan dapat online, tentu saja tidak memungkinkan panggilan apapun. Setelah menyelesaikan pelajaran, Luo Feng tidak terburu-buru untuk memilih teknik dari binatang bertanduk emas. Dia memutuskan untuk menuju ke altar abadi dan lautan fantasi untuk mencobanya. Poin. Saat ini saya membutuhkan 100.000 poin, dan saya bahkan akan membutuhkan lebih banyak lagi di masa depan. Luo Feng khawatir. Bagaimana cara mendapatkan lebih banyak poin? Hanya dari jembatan surgawi tidak akan cukup sama sekali. Dari apa yang dua penguasa domain Yi Ke dan Zha Jiwu katakan, Luo Feng dapat menyimpulkan bahwa poin akan menjadi lebih berharga di kemudian hari. Bahkan abadi akan menggunakan uang untuk menukar poin. Karena, harta karun Virtual Universe Company hanya mengizinkan penukaran poin. Pertama, aku akan pergi ke altar abadi dan lautan fantasi untuk melihatnya. Anggota inti dapat dengan mudah memasuki salah satu dari 3 tempat, jembatan surgawi, altar abadi, dan lautan fantasi. Altar abadi. Pegunungan hitam tak berujung dan di setiap puncak ada altar emas. Dengan satu pandangan, orang dapat melihat bahwa di puluhan ribu puncak ada juga puluhan ribu altar emas. Seorang pemuda berambut hitam muncul di salah satu altar emas. Luo Feng muncul di depan altar, merasa agak tidak nyaman. Saya tidak bisa merasakan riak hukum asal alam semesta. Saya tidak bisa merasakan energi dari dunia luar juga, energi genetik di dalam juga hilang, dan energi roh saya juga telah dikurangi seminimal mungkin. Aneh, itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Kehilangan energi genetik, energi roh, semua riak hukum asal, semuanya hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah kekuatan tubuh fisiknya. Hanya menguji kekuatanku. Altar abadi. Luo Feng mendongak. Altar ini memiliki total 99 poin. Tepat di atas adalah tanda 100 poin. Hanya ketika pengerahan tenaga tubuh seseorang mencapai 100 poin, seseorang akan memiliki kontrol sempurna atas tubuh mereka. Berdiri di altar, dia dengan cepat mencapai mimbar. Di tribun itu ada target berbentuk manusia. Di sampingnya ada layar dengan kata-kata, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin berbunyi, dalam 1 detik, silakan gunakan kepalan tangan, siku, kepala, lutut, dan kaki Anda secara terpisah untuk menyerang sasaran. Menurut serangan terendah, kami akan menentukan kekuatanmu. 5 serangan. Luo Feng tercengang. Dia awalnya mengira itu akan seperti pengukuran bumi, di mana hanya 1 pukulan yang bisa dilakukan. Dia tidak menyangka bahwa dia harus melakukan 5 serangan secara terpisah dengan semua bagian tubuh ini dalam waktu 1 detik. Ayo kita coba. Luo Feng mulai menggoyangkan otot dan tulangnya.
Pak, dia menyerang sasaran. Gemuruh, kakinya melayang di udara. Mata Luo Feng berbinar, segera menyerang target di depannya. Dalam sekejap tubuh Luo Feng menjadi seperti gerakan melingkar. Tinjunya seperti binatang mitos yang meninju dengan kuat ke kepala target, satu serangan. Setelah itu dia membungkukkan tubuhnya dan memadatkan energinya, dengan keras menendang dada target, menyebabkannya sedikit menyerah, serangan kedua. Saat dia mendarat, dia sekali lagi dengan ganas melompat dan mengangkat lututnya untuk menabrak perut target, meledak dengan energi, serangan ketiga. Setelah itu dia melengkungkan tubuhnya dan hampir seperti busur besar, menamparkan ke belakang dan membenturkan dahinya ke dada target, serangan keempat. Setelah itu seluruh tubuhnya melompat dan dengan putaran kanan, otot-ototnya tampak mengembun menjadi simpul dan melepaskan semua energinya ke siku kanannya, menghantam keras ke target, serangan kelima selesai. Luo Feng melihat ke layar. Angka yang muncul, 31, 28, 36, 29, 35, skor 28, poin diberikan 0. Pengerahan saya hanya 28 kali? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kembali ke bumi, level tertinggi pedang guntur 9 level itu hanya 7 kali. Tentu saja perspektif Luo Feng saat ini benar-benar berbeda. Dia dapat dengan mudah membuat ribuan teknik lebih baik daripada pedang guntur tingkat 9, seperti bagaimana pencipta tablet alam semesta 9 dapat menulis begitu banyak teknik di Time Space Scribbles. Dalam 1 detik, gunakan 5 bagian tubuhmu untuk menyerang, skor terendah akan menjadi skormu. 6. Persyaratannya keras. Setelah mencoba 1 kali itu, Luo Feng mengerti mengapa, dalam waktu singkat untuk menggunakan semua bagian ini untuk mencapai 100 poin, itu berarti seseorang harus memiliki kendali yang sempurna atas tubuhnya. Lagi, 5 serangan terus-menerus, 5 hasil lagi, 35, 30, 36, 29, 35, skor 29, poin diberikan 0. Lagi, skor 28. Lagi, skor 30. Berkali-kali dia mencoba tanpa henti ratusan kali. Skor terbaiknya hanya 32, dan terendah 26. Pada akhirnya, dia masih mendapat 0 poin. Melewati jembatan surgawi, lautan fantasi, dan altar abadi dapat membantu seseorang mendapatkan poin. Namun mereka memiliki aturan yang berbeda. Jembatan surgawi 9 alam semesta memiliki total 27 tingkat. Level pertama memberi 100 poin, 200 ke -2, 400 ke 3, dan mereka bertambah, masing-masing memberi 2 kali lipat jumlah level terakhir sebelumnya. Lautan fantasi memiliki banyak pulau. Dari pulau terluar, saat seseorang menuju lebih dalam ke pulau lautan fantasi, hipnotisme dan tekanan mental akan semakin menakutkan. Sistem poinnya mirip dengan jembatan surgawi. Dari luar masuk, total ada 21 pulau. Yang pertama memberi 100 poin, ke 2200, ke 3400, ditambah lagi, samudra fantasi terdalam adalah pulau 21. Bahkan para Undiyings dan para ksatria akan mencoba lautan fantasi dan jembatan surgawi saat mereka menghasilkan poin tinggi. Namun altar abadi berbeda. Kontrol sempurna dari seluruh tubuh seseorang adalah prasyarat untuk menjadi abadi. Oleh karena itu poin yang diberikan adalah yang terendah dari 3. Jika seseorang mendapat skor 50, dia akan diberikan 1000 poin. Skor 60, 2000 poin. Skor 70, 4000 poin. Skor 80, 8000 poin. Skor 90, 16000 poin. Skor 100, 50000 poin. Tapi untuk skor di bawah 50, 0 poin. Penggunaan kekuatanku sangat lemah. Di altar khusus itu di tengah puluhan ribu altar emas di Pegunungan Hitam, Luo Feng mencoba berulang kali. Dia mencoba total puluhan ribu kali. Bahkan setelah menggunakan 1 hari penuh, skor terbaiknya masih hanya 34. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Pertama, dia adalah seorang pembaca roh, dia tidak pernah benar-benar berlatih menggunakan kekuatannya seperti itu. Meskipun klan Mosa mahir dalam pertempuran jarak dekat, bagaimanapun juga, itu adalah bentuk kehidupan energi. Itu tidak bergantung pada otot atau tulang untuk melepaskan kekuatannya, itu bahkan tidak memiliki kekuatan itu sendiri, oleh karena itu tidak bisa berlatih dalam aspek ini. Adapun binatang bertanduk emas, itu adalah bentuk kehidupan darah dan daging, dan itu menekankan pada pengerahan tenaga. Namun, bertahun-tahun ini, binatang bertanduk emas telah mengkhususkan diri dalam ruang absolut dan dewa dunia. Sisa waktunya dihabiskan untuk mempelajari hukum asal emas. Itu tidak pernah benar-benar terlatih dalam teknik pertempuran apapun. Namun, riasan tubuhnya secara alami berbakat dalam pengerahan tenaga. Bahkan jika tidak mempelajarinya secara khusus, itu masih bisa mencapai sekitar 60 atau 70 poin. Namun penggunaan kekuatan tubuh manusia lebih sulit. Bagi Luo Feng untuk mencapai 34 poin, itu sebagian besar masih karena kesadarannya yang kuat dan pemahamannya tentang hukum asal.
Sungguh memalukan, aku benar-benar mendapat 0 poin, pikir Luo Feng. Saat aku kembali, aku harus menemukan teknik bertarung untuk binatang bertanduk emas yang menekankan pada pengerahan tenaga. Pengerahan tenaga adalah salah satu persyaratan untuk menjadi abadi, aku tidak bisa mengabaikannya. Jadi bagaimana jika aku tidak bisa mendapatkan poin dari altar abadi? Aku akan menuju ke lautan fantasi selanjutnya. Kesadaran dan tekad saya adalah hal yang paling saya yakini. Lautan fantasi, aku harus masuk lebih dalam dan mendapatkan lebih banyak poin. Luo Feng segera menuju ke lautan fantasi. Tiba-tiba, surat. Luo Feng menunjuk ke udara dan sebuah layar muncul, dan di atasnya ada sebuah surat. Itu dari perusahaan Virtual Universe? Luo Feng membuka surat itu dan saat dia membaca, seluruh wajahnya menjadi pucat pasi. Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya.